Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nah, hari ini kita akan bahas review mengenai semua materi di structure. Maka hari ini masuk di meeting ke-11 ya. Oke. Dan hari ini juga kita akan coba bahas materi mengenai reading. Ya, tanpa berlama-lama, teman-teman. Nomor 1, tentukan dulu subjek verbnya. Jawabannya apa kira-kira? Ini bukan subjek ya, karena menggunakan koma hanya preposisi. Berarti ismen jadi subjeknya, kemudian cari verbnya belum ada. Maka yang Anda butuhkan adalah verb. Charlie. Iya, betul sekali Charlie ya. Karena ketika ada kata kerja yang akhiran ed, kemudian diikuti oleh objek, maka dia dianggap sebagai verb. Kalau Alpha Bravo, dia ada subjeknya, padahal di soal sudah ada subjek. Oke, nice. Lanjut 2. Bravo. Bravo, yang Anda butuhkan apa kira-kira? Dari kata the discovery sampai rocks, apakah Anda menemukan verb? Nah, mungkin ada yang menganggap bahwa ed yang ada di sini adalah verb karena diikuti objek. Nah, ingat guys, salah satu juga yang membuat verb ed itu bukan sebagai verb meskipun diikuti objek adalah adanya artikel. Berarti mulai dari artikel sampai remnants itu adalah dia hanya sebagai satu rangkaian adjektif non-phrase, non-phrase. Jadi ada artikel pasti bertemu benda. Makanya ed-nya ini tetap dianggap sebagai adjektif, bukan sebagai verb. Ya, oke. Makanya di sini nggak ada subject verb, otomatis teman-teman butuhnya subject verb. Maka yang benar adalah bravo. Benar sekali jawaban dari teman kita tadi. Lanjut nomor 3. Took ini adalah verb to dari kata kerja take. The artikel pasti bertemu benda selama tidak ada koma maka dia bisa jadi subjek. Ternyata udah lengkap ya. Subjeknya ada, verbnya juga ada. Maka semua pilihan yang menggunakan verb dicoret dulu. Ada konektor. Oke, boleh menggunakan konektor tapi dengan syarat karena di soal sudah ada single subject dan single verb, maka tambah konektor harus tambah verb juga. Nyatanya di pilihan delta yang menggunakan konektor dia tidak menggunakan verb lagi. Maka ini akan menyalahi pola dasar dari penggunaan konektor. Bahwa satu konektor harus ada 2 subjek plus 2 verb. Ya kan? Oke, kalau masuk di jawaban delta di kalimat ini, verbnya tetap 1. Padahal harus 2 verb. Maka kalau itu yang benar adalah iya. Gunakan aja preposisi. Lanjut nomor 4. Kalau teman-teman menemukan ical, kata yang akhiran ical itu kata sifat. Kata sifat itu cocoknya dengan benda. Ada konektor, 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 konektor. Nah, ini subjek verb. We. Subjek kan, kata ganti berarti inherit sebagai verb. Ini subjek juga, control juga verb. Berarti 2 subjek, 2 verb, butuh 1 konektor. Nah, semua yang ada di sini konektor. Berikutnya apa lagi? Tadi dikatakan bahwa ical, kata yang akhiran ical itu kata sifat. Maka dia butuh benda dulu. Makanya alfa berapa dicoret. Karena ini langsung konektor. Jadi yang tersisa adalah Charlie atau delta. Karena di awal-awal katanya merupakan benda. Karena ini sudah subjek verb, ya nggak usah lagi ada verb. Tinggal gunakan konektor. 1 konektor, subjek verbnya ada. Kalau Anda masukkan delta, berarti verbnya menjadi 3. Ya, menyalahi pola dasar penggunaan konektor. Cantik. Lanjut nomor 5. Subjek verb.
N. Di tengah-tengah diawali dengan koma. Setelah N dari to die, close, blue, gak ada subjek verb. Berarti N ini bisa dianggap sebagai coordinate connector. Dan tidak ada subjek verb setelahnya, cari subjek verb. Dan ternyata dapatlah delta can be used. Next, 6. Oke. Spans tentunya adalah kata kerja. Ada nggak lagi kata kerja selain span? Nggak ada lagi ya? Oke, berarti teman-teman sisa cari subjek. Yang mana nih subjek yang tepat? Ingat, karena kata kerjanya plus S or ES, maka ini menunjukkan kata kerjanya harus bertemu dengan subjek yang tunggal. Berarti yang benar yang mana? Jangan tambahkan verb lagi. Anda boleh coret bravo. Shani juga dicoret. Karena dia menggunakan verb. Double verb. Padahal di soal nggak ada konektor. Ya, berarti yang benar adalah alpha. Iya. Karena subjeknya tunggal. Kok tahu dia tunggal? Karena nggak ada tambahan S. Sedangkan delta ada tambahan S yang menunjukkan jamak. Jamak tidak bisa bertemu dengan verb one S or ES. Oke. Lanjut nomor 7. Subject verb. Ada what. Di sini sudah ada verbnya. Delta. Ya. Berarti kalau konektornya satu, verbnya udah dua ya, teman-teman sisa cari subjek. Yang ada verbnya coret dulu. Nah, bravo, effect. Ingat perbedaan effect dengan effect. Kalau effect, mirip ya, tapi beda. Mirip, hanya beda satu huruf. Nah, kalau effect berarti benda. Kalau effect berarti dia adalah verb. Maka ini bravo juga adalah agar tidak menjadi verb, cari subjek atau benda maka yang benar. Oke, 8. Ada konektor guys, if sampai koma. Maka kata setelah blank ternyata nggak ada subjek verb, otomatis teman-teman cari subjek. Ada verb konektor, subjek verb, koma, subjek verb. Nah, hanya Anda butuh subjek verb. Kata di sini nggak ada subjek verb. Gimana nih ya Pak? Subjek verbnya mana? Kemudian? Charlie. Yes, thank you Kak. Subjek verb. 9. Ya, di sini ada koma di tengah-tengah. Coba cek dulu some only batteries use sebagai verb. Ini cuma objek. Kemudian setelah koma ada lagi gave menjadi verb. Dua verb belum ada konektor, otomatis di sini butuh satu konektor. Yang tidak ada konektor coret. Ini bukan konektor, ini bukan konektor. Sisa Charlie Delta, yang mana yang benar? Charlie. Charlie, benar sekali. Kenapa? Karena kalau delta dia tambahkan had. Sedangkan had masuk kategori to have. Dan to have ketika bertemu kata kerja, maka kata kerjanya harus menjadi verb 3. Sedangkan di soal game ini bentuk kedua. Jadi kalau Anda tambahkan delta had bertemu verb 2 itu nggak cocok. Ya kan? Maka yang paling benar adalah Charlie. Nggak usah ada verb agar subjek aja bertemu dengan verb. Gitu. 10. Produce diikuti preposisi maka ini bukan verb. Ya, ini cuma kata sifat. Tapi involves ini dianggap verb. Nah, the sound jadi subjeknya, verbnya involves.
Maka semua pilihan yang menggunakan subjek verb coret. Yang bukan verb hanya berapa. Ingat ya, verb ing itu bukan verb. Kecuali kalau didahului oleh to be, maka dia bagian dari verb. 11. Prior to itu cuma preposisi, surgery jadi subjek, was done jadi verb. Ternyata ada lagi was di sini. Dua verb, maka yang nggak ada konektor coret. During itu bukan konektor. Sisa alpha dengan delta. Yang mana nih yang benar? Iya, betul. Jadi ada konektornya tanpa subjeknya. Kalau delta ini bukan subjek. Ya, mantap. 12. What, langsung what. Cari dulu kata kerja setelah what. Ada nggak? Enggak ada. Berarti what itu dua kemungkinan. Dahulukan dulu subjek verb. Kalau nggak ada langsung verb. Yang mana nih yang ada polanya dilihat? Ada nggak subjek verb dilihat? Nggak ada kan? Soal juga nggak ada verb. Nggak ada pola subjek verb. Berarti kalau gitu coba cari yang langsung verb. Charlie. Ya, Charlie. ini bukan verb, ini ada artikel otomatis bukan verb, preposisi ya. Yang bisa jadi verb. Lanjut 13. Because of ini preposisi, bukan konektor. Maka preposisi itu butuhnya objek. Alias nggak boleh bertemu dengan verb. Kecuali verbnya itu diganti menjadi benda. Yaitu menjadi gerund atau verb ing. Ya, coba teman-teman coret dulu was. Itu kan verb. Associate, imagine juga verb. Berarti yang bukan verb adalah artikel. Iya. 15, 14. Subjeknya, verbnya ada. Nah, ini ada konektor ya. Konektor, kemudian verb. Subjek verbnya udah lengkap. Ini kan satu konektor, verbnya 2. Kalau Anda ingin hitung konektornya. Berarti nggak boleh lagi tambah verb. Makanya berapa coret, cari juga coret. Berarti sisa menggunakan konektor. Karena konektornya hanya satu di soal that dan verbnya sudah mencukupi 2, maka kalau menambahkan konektor baru harus ada juga verbnya. Yang mana yang tepat? Tilda. Oke. Karena lagi-lagi verb ini itu bukan verb. Ya, 15 into itu masuk preposisi. Kata setelah blank above ini nggak ada verbnya. Ya, preposisi butuhnya objek. Maka semua yang verb coret dulu. Ya. Sisa alpha atau bravo. Yang mana nih? Alpha. Alpha. Kalau Anda pilih alpha, maka seakan-akan ini air-nya tunggal bertemu dengan kata kerja tunggal. Jadi ini flows ini bisa menjadi verb. Agar dia tidak seakan-akan tidak ada subjek verb, maka jadikan dia bravo. The air flow. Flow-nya tunggal. Ya. Oke. Air ya, dia cuma sebagai adjektif. Seperti itu. Karena kalau Anda pilih alpha, seakan-akan the air-nya subjek bertemu dengan kata kerja flows. Tunggal bertemu tunggal. Ya kan? Kalau yang ini kan tidak bisa. Tunggal air-nya, flow-nya jamak. Kalau mau dianggap verb. Makanya dia dianggap satu kesatuan subjek. Oke, aman ya. Jadi kalau teman-teman mahir dalam menentukan subjek verb, kemudian konektor, pastikan dulu eliminasi pilihan jawaban yang pasti sama. Baik, sambil menunggu pertanyaan teman-teman, kami akan tunjukkan seperti apa tips atau trik dalam mengerjakan reading. Wait a minute.
Oke, teman-teman. Untuk written expression yang menjadi partner dari structure, kita pending dulu ya. Intinya structure 15 soal. Teman-teman udah tahu semua topik-topiknya. Kemudian tips triknya intinya cari subject verb dan juga konektor. Oke, kita coba variasikan dengan skill yang baru hari ini. Jadi beberapa meeting ke depan, teman-teman akan fokus terhadap materi-materi reading dan juga listening. Nah, tentu ada perbedaan yang sangat mendasar dalam menjawab soal structure dan written expression dengan skill reading maupun listening. Kenapa? Karena structure ataupun written itu tidak didesain untuk Anda translate. Yang Anda harus lakukan ketika structure fokus mencari subject verb dan konektor. Itu yang paling utama. Bukan mengetahui meaning di setiap kata. Tetapi untuk reading dengan listening, memahami meaning sebuah kata sangat membantu teman-teman dalam memaksimalkan skor Anda. Buktinya apa? Dalam menjawab soal reading, biasanya ada pertanyaan yang terkait dengan cari sinonim. Berarti ini menguji kemampuan kosakata teman-teman. Oke, baik. Kalau teman-teman merasa masih kurang kosakata, jangan khawatir. Maka setidaknya ada 3 tips umum yang perlu Anda kuasai dalam menjawab reading. Pertama, kedua wajib Anda kuasai. Adapun yang ketiga, nah ini setiap siswa, setiap orang berbeda-beda pengalaman dalam menguasai kosakata. Oke, yang pertama, dalam menjawab reading, tentu yang Anda harus lakukan adalah memahami pertanyaan dulu. Saya yakin kalau teman-teman mengerjakan reading, karena soalnya ada 50, waktunya 50 menit, sangat minim waktunya, maka pasti teman-teman langsung mencari pertanyaan. Pertanyaan dulu yang Anda baca, kemudian membaca bacaan. Ya kan? Seperti itu. Makanya yang perlu Anda lakukan, paham pertanyaan. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman memahami pertanyaan, maka Anda tahu di mana posisi mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi kalau 2 hal ini Anda sudah kuasai, itu sebenarnya sudah lumayan. Paham pertanyaan. Jadi biasanya kan masih ada orang yang takes time untuk memahami pertanyaan. Pertanyaannya menginginkan ke kanan, Anda menjawab, mencari posisinya ke kiri. Nah, pasti nggak ketemu. Kedua hal ini harus sinkron. Anda paham pertanyaannya. Kalau pertanyaannya menanyakan ke kiri, contoh, berarti posisi dalam mencari jawaban juga ke kiri. Seperti itu. Ya. Jadi pahami pertanyaan dan tahu mencari posisi jawaban dari pertanyaan tersebut. Kalau 2 hal ini aman, maka yang ketiga. Nah, yang ketiga inilah eksekusinya. Yang kemungkinan setiap orang akan berbeda tergantung dari penguasaan kosakata. Ya, tentu adalah vocabulary. Jadi jawaban informasi yang ada di posisi tertentu dari pertanyaan sebelumnya, itulah yang Anda pahami. Kemudian Anda cari pilihan jawaban yang meaningnya atau pesannya sama. Ya. Karena dalam menjawab reading, kalau Anda menemukan jenis pertanyaan, kemudian posisi jawabannya dalam bacaan mirip dengan kata yang ditanyakan, berarti itu tergolong soal mudah. Dan begitu juga dengan pilihan jawabannya, sama dengan kata yang diberikan informasinya di bacaan, itu tergolong soal mudah. Tetapi kalau katanya beda, apa yang ada dalam bacaan berbeda dengan yang ada di pilihan, berarti yang bermain adalah kosakata. Jadi yang ketiga ini Anda akan improve seiring dengan teman-teman latihan soal. Intinya pertama dengan kedua. Nah, sekarang kita mulai yang pertama.
Pertanyaan pertama terkait dengan ide pokok, main idea. Dari 50 soal reading, biasanya soal ini muncul 1 hingga 3 soal. 1 soal sudah lumayan. Kan? Oke. Nah, Anda pahami dulu seperti apa pertanyaannya. Nah, ini dia. What is the topic? What's the subject? What's the main idea? What's the main point? Primarily concern, best title. Nah, ini jenis-jenis pertanyaan yang merujuk kepada main idea. Jadi nggak usah lagi Anda translate apa ya dimaksud what's the subject, what is the main point. Intinya semua pertanyaan ini cari. Kalau Anda sudah kuasai pertanyaan, lanjut yang kedua. Posisi mencari jawaban dari pertanyaan main idea di mana? Berarti Anda harus membaca posisinya each sentence, each first sentence. Every paragraph. Ya, coba cari atau coba baca kalimat pertama setiap paragraf. Itulah yang akan menjadi informasi Anda untuk merangkum jawaban ide pokok. Jadi, ketika bacaannya ada 3 paragraf, berarti setiap kalimat pertama, paragraf pertama, kedua, ketiga, Anda temukan persamaan kata yang sering disebutkan baik di kalimat pertama, paragraf pertama maupun kedua hingga ketiga. Itulah yang akan menjadi ide pokok. Karena biasanya ditanyakan di ITP itu adalah ide pokok keseluruhan bacaan, bukan per paragraf. Tapi kalau Anda dapatkan mencari ide pokok di paragraf tertentu, berarti itu lebih mudah lagi. Anda nggak perlu lagi baca kalimat pertama di paragraf yang lain. Cukup fokus terhadap paragraf yang diinginkan. Tapi itu sangat jarang sekali ya. Yang ada mencari ide pokok itu adalah seluruh bacaan. Maka semua kalimat pertama setiap paragraf Anda harus paham. Nah, yang terakhir, setelah Anda membaca kalimat pertamanya, gimana cara Anda menyimpulkan, menyamakan informasinya, meskipun katanya berbeda atau kalimatnya berbeda di pilihan. Itulah yang akan menjadi pilihan jawabannya. Nah, coba ya kita latihan. Nah, ini dia. Latihan dulu dengan 1 paragraf. Ya. Topik. Berarti langsung teman-teman baca kalimat pertama. Karena paragrafnya juga hanya 1 ya, cukup. Paragraf pertama Anda baca. Nah, 1 tips lagi. Kalau ternyata Anda mencari ide pokok, kemudian Anda membaca kalimat pertama bertemu dengan kata but, maka kata kunci yang akan menjadi ide pokoknya ada setelah but. Ada setelah but. Bukan sebelum but. Contoh, Fort Knox, Kentucky. Ini disebutkan sebelum but. Jangan. Kemudian US Army juga disebutkan sebelum but. Berarti setelah but itu ada kata goal. Nah, ini goal. Ada ya? Ya, yang mana kira-kira antara Bravo atau Delta? Jadi sini yang dibahas setelah BAT adalah US government's goal, berarti emasnya pemerintahan US Amerika. Berarti yang paling tepat adalah the federal. Federal itu artinya negara yang semakna dengan US government. Ya, federal ininya sama dengan US government, goal repository. Yang benar. Next, pertanyaan yang memiliki tujuan yang sama satu itu mencari ide pokok. Tapi jenis pertanyaannya best title. Jadi meskipun kalimatnya berbeda tapi tujuannya sama. Anda dilatih coba mencari alternatif kalimat yang lain yang memiliki makna yang sama dengan ide pokok paragraf pertama. Yang mana kira-kira?
Pertanyaan pertama tadi sudah dapat di bawah. Sekarang pertanyaan nomor 2. Yang mana kira-kira yang menggambarkan di pilihan ini informasi kalimat pertamanya? Tentu yang benar adalah Charlie ya. Charlie. Ya, where the United States keeps its gold. Okay. Nice. Jadi tetap kata kunci United States ada, kemudian gold juga tetap. Oke, lanjut. Nah, sekarang coba dengan paragraf yang lumayan panjang. Ada 2 paragraf yang ditanyakan mainly discusses. Best title. Sama aja. Jangan fokus ke setiap kata, tapi fokus bahwa semua jenis pertanyaan ini menunjukkan yang diinginkan adalah ide pokok. Main idea. Berarti Anda baca paragraf pertama, dan paragraf kedua. Kalimat pertamanya masing-masing paragraf. Silahkan. Mana kira-kira? Cari beberapa kata yang memiliki persamaan yang disebutkan di paragraf pertama dan juga disebutkan di paragraf kedua. Coba, ayo. Charlie. Charlie, kita lock dulu jawaban. Delta. Ada yang delta, oke. Charlie, delta. Nice. Sekarang kita cek. Yang memilih Charlie, weather. Berarti weather itu artinya cuaca. Sekarang saya tanya, apakah yang dibahas di kalimat pertama masing-masing paragraf ini ada beberapa jenis cuaca yang dibahas? Ada panas, dingin, salju. Apakah ada cuaca itu yang disebutkan di setiap paragraf? Nggak ada ya? Iya, berarti pilihan Charlie meskipun nampaknya masuk akal. Ingat, dalam menjawab reading jangan gunakan opini pribadi Anda. Yang Anda harus lakukan adalah sesuaikan informasinya dengan bacaan. Ya, nampaknya Charlie masuk akal karena membahas mengenai hurricane, badai. Badai itu kan masuk cuaca. Tapi kan cuaca masih sangat umum, banyak jenisnya, bukan cuma badai. Tapi di bacaan ini hanya fokus membahas badai, berarti nggak bisa pilih Charlie. Oke, lanjut. Strength, ada nggak ya bahas mengenai kekuatan hurricane paragraf pertama dan paragraf kedua. Jadi fokus dulu memiliki atau mencari kata atau kata kunci yang disebutkan di paragraf pertama dan juga paragraf kedua. Ya, kalau alpha ada kata occur. Ya, Anda lihat ada occur. Iya memang betul bahwa kata occur disebutkan di masing-masing kalimat pertama setiap paragraf. Tetapi konteksnya ini berbeda. Occur meaningnya di sini terkait dengan waktu. Ya kan? Kalau occur yang paragraf kedua membahas tentang jumlah. Sedangkan alfa yang dimaksud hanya terkait dengan jumlah. Berarti kalau ini hanya merujuk kepada paragraf kedua, bukan paragraf pertama. Padahal ide pokok usahakan mengcover semua paragraf. Maka yang paling benar adalah delta. Kok delta? Hurricane. Sepakat bahwa kata ini disebutkan paragraf pertama, paragraf kedua juga disebutkan. Yang mana tuh? Nah ini. Kemudian one part of the world. Ini nggak ada sama sekali katanya nggak saya temukan. Ya hati-hati. Anda tidak temukan katanya bukan berarti informasinya tidak ada. Karena bisa jadi dia menggunakan kata yang berbeda tapi meaningnya sama. Dan ternyata betul. Di sini jelas-jelas sangat menonjol tempat North Atlantic. Kemudian paragraf kedua juga
bahas tentang tempat. Dan tempatnya sama, bukan tempat yang berbeda. Makanya one part, satu tempat di bumi. Makanya benar adalah Jaluta. Lanjut nomor 6, best title sama, cari media. Gimana kira-kira? Jangan pakai alasan rasional teman-teman, tapi gunakan yang betul informasinya ada dalam baca. Ada? North Atlantic Ocean, ini saya kira hapus. Bukan samudranya yang dibahas, tapi hurricane-nya yang dibahas di North Atlantic. Damage and destruction, bahaya dan kerusakannya, ada tidak dia dibahas di setiap paragraf? Jadi kalau nggak ada ya coret aja. Atau mungkin hanya dibahas di paragraf pertama, tidak dibahas di paragraf kedua, itu juga nggak bisa. Usahakan cari yang disebutkan di setiap paragraf. What happened from May through November, ini juga terkait dengan waktu, ini dibahas di paragraf pertama. Maka yang bisa mengcover seluruh isi bacaan, baik paragraf pertama kedua, adalah Brown. Storm, ini kata sinonim dari hurricane. Northern Atlantic, yang merupakan kata lain dari North Atlantic. Aman. Oke? Nice. Berikutnya. Nah, sekarang yang kedua. Jenis pertanyaan ini Anda akan temukan di setiap bacaan. Ada 5 bacaan. Ya, 5 bacaan dan pertanyaan ini akan muncul di setiap bacaan. Kalau skill yang pertama tadi nggak muncul di semua bacaan. Paling jumlahnya hanya 1. Atau paling banyak 3. Kalau pertanyaan ini anggaplah munculnya hanya sekali. Berarti jenis soal ini akan muncul 5 kali. Tapi ini sangat minim. Biasanya jenis soal ini muncul 2 kali dalam satu bacaan. Berarti kalau di setiap bacaan muncul, maka totalnya bisa 10. Lumayan kan Anda bisa maksimalkan 10 pertanyaan dengan jawaban benar. Nah, inilah yang dimaksud dengan stated detail. Stated detail artinya Anda mencari informasi yang benar mengenai sebuah kata kunci, keyword. Kata kunci yang Anda dapatkan di pertanyaan tentunya. Jadi dengan kata lain, di antara pilihan, ada 4 pilihan, 3 jawaban di pilihan itu bertolak belakang informasinya terhadap clue yang ditanyakan. Hanya 1 yang benar, maka itulah yang Anda cari. Itulah yang Anda pilih. Ya. Sekarang, seperti apa jenis pertanyaannya? According to the passage, it is stated, the passage indicates that which of the following is true. Nah ini blank. Nah blanknya ini yang biasa dimunculkan clue-nya atau keyword-nya. Ya. Oke, jadi teman-teman, saya yakin yang pertama memahami pertanyaan. Jenis pertanyaan ini berarti mencari informasi benar dengan mempertimbangkan apa clue-nya. Yang kedua, di mana posisi jawabannya? Ya, posisi jawaban dari pertanyaan ini adalah langsung cari kata kunci atau clue yang ditanyakan di pertanyaan ini. Kalau dia katakan according to the passage, how many total vehicle on the road, contoh. Berarti langsung cari yang menunjukkan jumlah. Jadi posisi jawabannya itu berdasarkan kata kunci yang ada di sini. Kata kunci inilah yang Anda cari dalam bacaan. Setelah Anda dapat kata kunci itu, itulah posisi jawaban. Sisanya adalah Anda pahami informasinya, cocokkan dengan pilihan. Inilah skill vocabulary.
sejauh mana teman-teman bisa mencocokkan informasi dalam bacaan dengan pilihan. Eliminasi aja pilihan jawaban yang salah, yang Anda cari yang benar. Terkadang jenis pertanyaan ini muncul tanpa ada clue, tidak diberikan clue sama sekali, atau tidak diberikan keyword sama sekali. Kalau seperti itu adanya, maka yang akan menjadi patokan posisi jawabannya adalah pilihan jawaban yang tersedia. Anda harus eliminasi satu persatu. Alfa ambil dulu. Coba cocokkan dalam bacaan. Di posisi mana pilihan jawaban alfa itu muncul. Sesuaikan. Bravo juga seperti itu. Hingga di delta. Sampai teman-teman menemukan yang informasinya sesuai dengan di bacaan. Itulah yang benar. Oke, kita coba latihan ya. Oke. According to the passage, what happens during Ice Age? Selama Ice Age, apa yang terjadi? Ya. Di sini sudah ada. When Ice Age cover extensive areas of the Earth. Inilah informasinya. Apakah informasi ini ada di antara pilihan yang semakna? Yang semakna adalah Charlie. Ice covers a large portion. Extensive area sama dengan large portion. Ice cover. Ada kan kemiripan? Kemudian of the earth, dia tambahkan sedikit earth surface. Ya, Charlie. Berikutnya, nah, dia tanyakan how many methods atau recognizing. Coba cari kata method atau recognizing. Berapa kali kata ini disebutkan? Recognize. Betul Also. sekali. Recognize. Iya, betul sekali, Kak. Berarti totalnya ada. Oke, aman ya. Anda sudah paham pertanyaan, tahu mencari posisi jawaban. Nah, yang ketiga, itu berbeda setiap teman-teman, tergantung dari seberapa sering Anda latihan, sehingga Anda bisa improve kosakata. Lanjut. Yang ditanyakan indicates, berarti mencari informasi benar. Kata kuncinya ventricles. Ventriclesnya di sini. Nah, semua informasi tentang ventricle cocokkan satu persatu dipilih hingga Anda mendapatkan jawaban sesuai dalam bacaan. Nomor 6 yang ditanyakan, kapan darah itu dipompa ke arteri? Nah gini, mudah-mudahan teman-teman bisa merubah mindset bisa dalam mengerjakan reading. Yang sebelumnya mungkin mengerjakan reading secara random. Contoh, Anda kerjakan nomor satu, nomor 2, kemudian lanjut lagi di nomor 10 atau nomor 12, jauh sekali kan. Anda lompat dari bacaan pertama, lompat lagi ke bacaan kedua. Ya, artinya Anda kerjakan soal secara random. Coba teman-teman kerjakan secara by order. Berurut. Ya. Kenapa? Karena dengan mengerjakan reading secara berurut, minimal Anda bisa menebak posisi jawaban dari pertanyaan berikutnya. Jadi seumpama pertanyaan pertama ada di baris pertama, paragraf pertama. Berarti pertanyaan kedua kemungkinan besar ada di baris berikutnya atau baris berikutnya. Seperti itu. Jadi Anda nggak terlalu kewalahan atau tidak wasting time dalam mencari posisi jawaban. Karena Anda sudah kerjakan secara berurut. Ya, kalau Anda juga kerjakan secara berurut, Anda mulai menghafal atau mengingat beberapa informasi yang telah ditanyakan di pertanyaan yang lalu. Sehingga Anda mulai mudah dalam menjawab soal-soal berikutnya. Itu salah satu keunggulan kalau Anda coba kerjakan reading secara sequence atau by order. Ya.
Oke, silakan dijawab dulu 5 dengan 6. Jawabannya yang mana, guys? P. Oke, nomor 5. Delta. Delta. Nah, sekarang P. oke. Anda coba eliminasi yang pasti salah. Dia katakan jawabannya thin, tipis. Sedangkan di bacaan mengatakan thick. Ya, salah ya, bertolak belakang. Jadi patokannya di bacaan. Send blood to Atria. Di sini dikatakan receive blood from Atria, bertolak belakang. Jangan. Kemudian above, di atas Atria. Di sini dikatakan lower chamber, di bawah. Kalau gitu yang benar adalah delta. Buktinya yang mana? Ini push. It ini dimaksud blood. Jadi bayangkan katanya sangat berbeda, tapi meaningnya sama. Situlah yang Anda pilih, ya. Delta. Berikutnya nomor 6. Kapan darah itu dipompa ke arteri? Ya, lanjut aja. Ini jawabannya. Sisanya teman-teman cocokkan di pilihan. Yang dimaksud each contraction of the heart, yang mana di pilihan? Tentu yang benar adalah alpha. Alpha. Ya, itulah tadi yang saya katakan. Usahakan teman-teman kerjakan ringnya secara berurut, agar Anda bisa menentukan, menebak posisi jawaban untuk pertanyaan berikutnya. Jadi Anda nggak kewalahan lagi di mana ya, di mana ya. Jadi batasannya adalah baris ketiga. Maka untuk pertanyaan nomor 6, nggak mungkin Anda kembali ke baris sebelumnya. Yang ada adalah baris setelahnya. Dan baris setelahnya juga nggak terlalu jauh, jangan di paragraf terakhir, baris terakhir. Tapi yang terdekat dengan baris Anda dapatkan jawaban. Ternyata ada di sini. Lanjut. Nah, ini mirip dengan skill yang kedua. Kenapa? Jenis pertanyaan ini juga kemunculannya anggaplah paling minimal 2. Dan setiap bacaan muncul. Berarti lagi-lagi udah 10. Ya kan? Tambah dengan skill yang kedua tadi ada 10, berarti sudah 20. Guys. Ini masih di 2 skill. 3 skill dengan main idea. Oke. Sudah ada 20. Anggaplah teman-teman menargetkan untuk didik 30 hingga 35. Soal yang benar. Udah jawab. Ya kan? Nah, apa sih yang diinginkan jenis pertanyaan ini? Nah, kalau yang skill yang kedua tadi Anda mencari yang benar, sekarang justru yang Anda cari yang salahnya. Dengan kata lain, dari 4 pilihan jawaban, 3 jawaban benar, 1 yang salah. Nah, yang salah itu yang Anda cari. Seperti itu. Jadi hanya kebalikan dari skill yang kedua tadi. Makanya jenis pertanyaannya juga tambahan not aja. Ya, yang sebelumnya which of the following stated is mentioned. Sekarang dia tambahkan not. All of the following are true except kecuali. Dia tambahkan kecuali. Polanya sama dengan yang kedua. Di sini ada blank, ada clue di situ. Clue inilah yang Anda cari di bacaan. Setelah Anda dapatkan clue itu dalam bacaan, cocokkan satu persatu.
hingga Anda menemukan pilihan jawaban yang salah. Gitu. Oke? Baik, sekarang kita coba. Nah, terkadang juga guys, kalau skill yang kedua, biasa clue-nya nggak ada. Berarti setiap pilihan yang jadi patokan Anda mendapatkan posisi jawabannya. Sama dengan model soal ini. Terkadang juga hanya mengatakan all of the following are true, except tidak ada kata kunci. Jadi langsung aja setiap pilihannya yang jadi patokan, cari posisinya dalam bacaan, apakah sesuai informasinya atau tidak. Ya, oke, kita coba ya. Oke deh. Yang ditanyakan true tentang blood plasma, kecuali kata kuncinya blood plasma. Nah ini langsung aja baca semua informasi tentang blood plasma, cocokkan satu persatu hingga Anda menemukan jawaban salah. Kemudian yang kedua yang ditanyakan yang salah, not stated, tentang whole blood. Whole blood ada di paragraf kedua. Cocokkan satu persatu yang benar sesuai dalam bacaan. Coret yang Anda pilih, yang bertolak belakang. Silakan. 2 soal. Oke, sekarang kita cek ya. Nah, di sini dia katakan colorless. Colorless artinya hampir tidak berwarna atau transparan. Di pilihan dia katakan deeply color, arti warnanya terang. Deeply color. Ini sudah bertolak belakang informasinya. Berarti yang tidak sesuai informasinya adalah alpha. Nah inilah yang Anda cari. Pilihan salahnya Anda cari. Kalau nggak percaya coba cek B, C dengan delta. Maka Anda akan menemukan informasi B, C dengan delta sesuai informasinya dalam bacaan. Yang tidak sesuai adalah hanya alpha. Berikutnya, 2. Yang tidak sesuai informasinya dengan whole blood adalah delta. Kenapa? Karena delta itu adalah colorless liquid. Colorless liquid ini untuk blood plasma, bukan whole blood. Ya kan? Karena yang dicari adalah jawaban salah, bukannya delta. Gitu. Oke, aman ya? Oke, good. Ada pertanyaan teman-teman? Enggak ada? Oke. Jadi teman-teman untuk materi reading kita pending dulu, masih ada beberapa skill sebenarnya. 4, masih ada 3 ya. Nah, berarti siap-siap aja next meeting kita selesaikan dan juga practice reading. Ya, oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Thank you teman-teman. Meskipun agak sangat terlambat karena beberapa hal yang harus kami kerjakan, tetapi tidak mengurangi semangat teman-teman untuk hadir dan berdiskusi bersama. Saya kira cukup. And have a nice weekend. See you next week. Bye.